Pemirsa, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang negatif. Wakil Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyah Rofaah mengatakan bahwa pencegahan kekerasan perempuan dan anak tidak hanya menjadi perhatian pemerintah dan juga LSM, namun juga menjadi perhatian bersama antara keluarga dan juga masyarakat. Saya pikir saya sangat sepakat dengan Bu Titik tadi ya, bicara tentang kenapa setelah adanya regulasi dan upaya-upaya yang dilakukan, masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan ini tidak kunjung menurun angkanya. Bahkan kita setiap hari selalu dikejutkan dengan kasus yang baru, baik itu terkait dengan anak maupun dengan perempuan yang sangat banyak wajahnya gitu. Tadi Bunda Titik sudah bicara tentang menyatukan frekuensi. Saya akan menyoroti juga terkait dengan ini, khususnya terkait dengan keterlibatan masyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah saja itu tidak akan cukup, gitu. LSM saja itu tidak akan cukup, gitu. Tapi ini juga isu tentang kekerasan perempuan dan anak dan bagaimana solusinya itu harus melibatkan peningkatan kesadaran publik. Ya, publik dalam arti ini adalah masyarakat secara lebih luas. Nah, sebagai contoh apa yang kami lakukan di Aisyah, gitu ya, Mas Ihsan. Kita kan sudah melaunching apa yang disebut dengan gerakan Aisyah Cinta Anak pada tahun 2015, dan ini adalah dimaksudkan sebagai upaya dari Aisyah untuk memberikan kontribusi bagi penanganan kekerasan anak terutama tapi juga perempuan yang berbasis komunitas. Dan tentu saja fokusnya yang kita edukasi adalah bagaimana memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan kekerasan anak dan perempuan, sehingga ketika itu terjadi di sekeliling kita itu mampu merespon itu. Meskipun responnya misalnya sekedar merujuk kepada lembaga yang bisa melakukan penanganan. Tapi ini menjadi sangat penting. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang kekerasan perempuan maupun anak, ya, saya akan cover dua-duanya secara tidak terlalu spesifik ya. Karena menurut saya benang merahnya sama. Kita ketemu dengan, ya kalau kita ngomong kekerasan itu kan salah satu faktornya banyak ya, banyak sekali faktornya. Tetapi yang menurut saya bisa ditarik benang merahnya antara anak dan perempuan adalah tentu saja dan power dynamic, gitu ya. Isu kekerasan itu adalah isu kekuasaan. Ketika relasi antara laki-laki dan perempuan, anak dan orang dewasa itu belum seimbang, gitu ya, atau penghargaan terhadap perempuan dan anak ini belum bagus, maka tentu saja kerentanan terjadinya abuse atau kekerasan itu akan tinggi. Nah, ini adalah faktor faktor budaya yang muncul, gitu ya, bagaimana adanya dominasi laki-laki dalam masyarakat yang masih patriarkis, gitu. Kemudian tadi kalau kita bicara anak adalah perspektif yang masih sangat delta, gitu ya, kita masih belum terlalu ramah terhadap perspektif anak, posisi anak, gitu ya, sehingga kemudian ketika konteks budaya yang seperti ini itu sangat rentan kemudian melahirkan kekerasan tadi. Nah, untuk itu maka tentu saja perubahannya adalah perubahan budaya yang sangat penting, dan ini dilakukan dengan tadi pendidikan terhadap masyarakat sebagai upaya untuk melakukan transformasi terhadap budaya tadi ya, yang masih sangat adult centris, gitu ya, masih sangat male dominated dalam masyarakat yang patriarkis. Nah, ini menurut saya ini sangat penting, gitu ya, meskipun faktor-faktor lain juga sangat banyak. Saya ingin menyoroti tadi misalnya masih terkait dengan isu budaya, kekerasan dalam institusi keagamaan. Ini kan yang sangat memprihatinkan ya, Mas Ihsan ya, dan bunda-bunda semuanya. Kita ketemu dengan berita bahwa satu orang ustadz, gitu, kemudian melakukan kekerasan terhadap 15 santrinya, ada yang sampai hamil banyak sekali, gitu ya. Ini kita itu kan bingung, gitu, ada fenomena seperti ini, apa penyebabnya, gitu ya. Nah, tentu saja tidak lepas dari tadi dominasi yang saya sebutkan, tetapi dalam konteks religious institution atau institusi agama ini menjadi lebih ada hal-hal yang lebih penting untuk kita perhatikan lagi kalau bicara tentang sebab ya. Yang pertama tentu saja otoritas yang sangat tinggi yang dimiliki oleh pemimpin agama, gitu, oleh kiai, gitu ya, atau dalam konteks agama lain juga ini terjadi, gitu. Misalnya kekerasan yang terjadi di gereja Katolik misalnya, ini kan juga fenomena yang sangat global. Nah,
power yang dimiliki oleh apa pemimpin agama itu ya tadi, karena power itu akan sangat rentan untuk terjadi kekerasan gitu, maka otoritas yang tidak pernah tertanyakan dari kelompok pemimpin agama ini menjadi satu faktor resiko yang sangat signifikan. Ditambah dengan tadi ya masih kurangnya akuntabilitas yang kita lakukan pada religious institution, pada lembaga-lembaga agama, apakah itu pesantren, sekolah gitu ya, kan nggak pernah ada yang mengevaluasi mereka ketaatan dan kepatuhan terhadap ustadz kiai itu menjadi satu culture budaya yang sangat kuat di kita, dan itu alasan yang membuat orang tua mengirim anaknya ke ini kan begitu, karena mereka percaya kepada institusi agama, percaya kepada ustadz, kepada kiai. Nah, kepercayaan yang nggak pernah tertanyakan inilah yang kemudian menjadi resiko yang sangat tinggi bagi terjadinya abuse gitu. Ditambah dengan tadi tidak aktivitasnya itu belum banyak dituntut dari lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, ya mungkin beberapa sekolah modern sudah bicara akreditasi dan ada evaluasi yang jelas, tapi kan banyak sekali institusi pendidikan keagamaan yang masih belum tersentuh dengan mekanisme stabilitas gitu. Baik. Nah ini problem gitu ya. Terus lagi ditambah dengan memasukkan ajaran agama sebagai justifikasi. Misalnya di beberapa kasus di Jawa Timur ya, pesantren di Jawa Timur itu kan mereka mengatakan ketika pelecehan seksual itu terjadi, kemudian pelakunya nih ustadz atau kiainya itu mengatakan ini bagian dari transfer ilmu. Saya ya menemukan kasus begitu Mas Ihsan, percaya atau tidak gitu ya. Alasannya ini adalah ya tadi melakukan kekerasan seksual gitu ya, melakukan hubungan suami istri gitu kepada anak santrinya itu dibahasakan sebagai cara untuk mentransfer ilmu lah. Ini kalau sudah begini repot sekali kan kita itu. Maka tadi menurut saya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat itu menjadi kunci yang sangat penting. Baik. Sebagai upaya transformasi budaya.